Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat-nikmat lain, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat berdiri di atas fitrah Allah. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan kita. Dan begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam beserta ahlinya dan keluarganya dan para sahabat telah mengemban risalah dakwah untuk menyampaikan ajaran agama ini sampai kepada kita, sehingga kita beragamakan dengan agama yang selamat. Hadirin dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sekali lagi sering saya sampaikan penuh dengan kisah-kisah umat-umat sebelum kita. Sengaja Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah-kisah umat sebelum kita. Kalau ada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengambil kebaikan tersebut. Dan kalau ada keburukan dari umat-umat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi keburukan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak kisah umat-umat terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan cerita itu berulang. Di antara kisah yang berulang-ulang itu adalah kisah orang-orang Arab. Makanya Syekh Abu Bakri atau Safi Rahman Al-Mubarakuri dalam bukunya Rahmatul Maktum, beliau mengatakan Arab itu nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Arab Ba'idah atau Arab klasik yang sering diceritakan di dalam Al-Quran, dan mereka, kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakuri, sudah Allah tiadakan, Allah musnahkan. Dan kisah mereka berulang-ulang Allah ceritakan di dalam Al-Quran sebagai ibrah, pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi kejahatan mereka, sehingga tidak perlu kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adab yang Allah timpakan kepada mereka. Mereka dieliminasi. Ada kaum Tsamud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa Tsamud alladziina jabu sakhra bil wad. Ada kaum Tsamud, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berikan anugerah kepada mereka, mereka mampu membelah bukit. Kaum Tsamud ini, wa ila Tsamud akhahum Salih. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-A'raf bahwa Allah mengutus seorang nabinya Salih. Wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud saudara mereka. Yang dimaksud saudara mereka di sini adalah saudara senasab, bukan saudara seagama, bukan. Allah utus saudara mereka senasab namanya Salih, Nabi Salih. Maka tempat di mana Tsamud bertempat tinggal kita kenal hari ini dengan Madain Salih. Allah berikan anugerah kepada mereka, kemampuan mereka jabu sahara, membelah bukit-bukit batu, lalu kemudian membangun bukit-bukit batu tersebut menjadi bangunan yang indah. Mereka jadikan bukit-bukit batu yang besar itu sebagai rumah tempat berbunyi. Begitu juga kaum Ad, Iramadadil iman, Allah takdirkan mereka memiliki kemampuan arsitektur sehingga mereka bisa membangun kota Iram yang memiliki tiang-tiang yang banyak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
Kata Allah, tidak ada satu kota pun sebelumnya dan sampai hari ini yang memiliki kemampuan membelah gunung-gunung atau mengukir gunung-gunung dan menjadikan gunung-gunung bebatuan tersebut istana-istana indah yang memiliki iman, memiliki banyak tiang-tiang. Nah, kisah ini sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ceritakan agar kita bisa mengambil ibrah. Kok bisa ada Arab yang disebut Arab Ba'idah, Allah Subhanahu wa taala hilangkan, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan mereka. Ada juga kaum Lut dekat dengan kaum Saleh atau dekat dengan kaum Tsamud secara geografis, masih di daerah yang kita kenal hari ini Syam. Maka disebutkan kaum Lut itu tinggalnya di daerah yang hari ini kita sebut dengan Laut Mati, sebuah tempat yang hari ini sudah dirampas oleh Israel dan diakui secara kekuatan dan secara administratif de facto and de jure itu menjadi bagian wilayah Israel. Kaum Lut juga kaum Ba'idah atau kaum Arab-Arab klasik yang hari ini kita hanya bisa melihat kisahnya di dalam Al-Quran atau bukti arkeologis kalau mereka dulu pernah ada. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kaum Lut itu faja'alaha 'aliyaha safilah dalam surah Al-Hijr. Allah jadikan bagian atas bumi ditenggelamkan dan bagian safilnya, bagian bawahnya naik ke atas. Dulu hal ini belum terilustrasikan dengan baik, sehingga para ulama-ulama tafsir klasik itu kelihatan bingung untuk bisa menafsirkannya. Kok bisa bagian atas bumi itu Allah balikkan menjadi ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Namun di era kita hari ini, kita satu secara saintis tahu hal tersebut bisa terjadi yang disebut dengan likuifaksi, dan secara fakta kita pernah mengalaminya. Gempa di Palu beberapa tahun kemarin itu peristiwa likuifaksi di mana ada satu komplek Allah tenggelamkan ke bawah dan bagian bawah dari komplek tersebut naik ke atas. Persis sebagaimana walaupun kita tidak mengatakan seperti itulah yang terjadi pada kaum Lut, namun kalau kita coba untuk membayangkan bagaimana peristiwa atau bagaimana apa yang Allah gambarkan itu faja'alna safilah 'aliyah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, adapun Arab-Arab yang kita lihat hari ini, kata Syekh Sofi Rahmat Al-Mubarakfuri dalam Rahimul Maktum, itu bisa jadi Arab Qahtan atau Arab Musta'arabah. Yang pertama tadi adalah Arab Ba'idah, Arab-Arab klasik yang Allah Subhanahu wa taala sudah binasakan mereka, dan kisahnya banyak bisa kita dapati dalam berbagai macam surat dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah Arab Qahtan atau Arab yang datang dari Yaman, dan ini bisa disebut asul Arab, aslinya Arab. Lalu kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'arabah, Arab yang mereka diarabkan karena melalui proses perkawinan, seperti orang Quraisy. Orang Quraisy termasuk Arab Musta'arabah, Arab yang diarabkan karena aslinya bapak mereka Ismail bin Ibrahim bukan orang Arab. Ismail bin Ibrahim sendiri, Ismail putranya Ibrahim sendiri adalah orang yang berasal dari negeri Babilonia atau Babil, sebuah negeri yang kalau kita amati secara arkeologis terdapat di daerah utara dari Irak atau masuk ke provinsi Nainawa, kotanya Mosul. Bukan orang Arab. Karena Ismail bin Ibrahim kemudian nikah dengan wanita-wanita Arab, lalu terjadilah percampuran dan disebutlah kemudian keturunannya Musta'arabah, orang yang diarabkan. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang disebut negara Arab hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, secara nasab mereka bukan Arab. Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Sahara, secara nasab mereka bukan Arab. Begitu juga negeri yang kita kenal hari ini sebagai negeri Arab yang seperti Iran, Suriah, secara nasab
sebagian besar penduduknya itu seperti di Irak ada Akrat atau orang-orang Kurdi, bukan orang Arab. Namun mereka berbahasa Arab dan dikenal sebagai negara-negara Arab. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam suratul A'raf surat ke-7 ada banyak kisah umat-umat terdahulu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada umatnya Nuh, ada umatnya Saleh, ada umatnya Hud. Wa ila 'adin akhahum Hudan, kata Allah, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud alaihi salam. Sampai kalau kita baca suratul A'raf pada ayat ke-80 menceritakan kaum Lut. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah menceritakan satu kaum yang disebut dengan kaum Lut. Dan begitu juga kami telah mengutus Lut alaihi salam idh qala liqaumihi. Ini kalau ada kata id di dalam Al-Quran, ini sebenarnya point view. Ada hal penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, maka disebut secara ilmu nahwu id ini adalah harfu tanbih. Kaina tanabbahin. Agar kita memperhatikan poin yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kisah ini. Id qala, ingatlah ketika itu Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisha, apa benar kalian ini mendatangi perbuatan atau kalian melakukan perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada satu orang pun atau satu makhluk pun di dunia ini yang pernah melakukan apa yang kalian kerjakan, yaitu al-ityan fit dubur, melakukan hubungan seksual melalui dubur, dan itu dilakukan kepada atau pernikahan tersebut dilakukan kepada sesama lelaki. Hadirin yang dimuliakan. Dan kalau kita kumpulkan ayat-ayat cerita tentang kaum Lut ketika itu menawarkan kepada beberapa lelaki dari kalangan kaumnya untuk menikahi anak-anak perempuan Lut alaihi salam. In kuntum fa'ilin, kalau kalian memang betul-betul, kata Lut, menginginkan pernikahan, atau kalau kalian betul-betul menginginkan hubungan seksual, mungkin dia sudah sampai pada posisi matang alat reproduksinya, namun karena satu dan berbagai hal sebut masalah ekonomi dia tidak mampu menikah. Kalau begitu ya sudah, nikahi anak saya kalau kalian memang betul-betul ingin melakukan pernikahan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, problemnya kaum Lut alaihi salam mengidap sebuah penyakit psikologis yang mena'udzubillahnya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli psikologis modern, ini bukan sebuah penyimpangan psikologis. Sekali lagi, ahli psikologis modern, khususnya ahli psikologis barat, karena hari ini kan ilmu itu kiblatnya ke barat. Secara saintis, ilmu kiblatnya ke barat. Ahli psikologi barat justru melihat hubungan sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan bagian dari penyimpangan psikologis. Sementara Al-Quran 1400 tahun sebelumnya menceritakan kisah ini agar kita mantap mengatakan bahwa kecenderungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan adalah penyimpangan psikologis. Wa na'udzubillahnya, hadirin yang dimuliakan Allah, era di mana kita hari ini hidup, penyimpangan-penyimpangan ini makin hari makin menguat. Dan bukan hanya ini. Kemarin saya melakukan telaah. Saya sudah capture itu beberapa tweet. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, ada kita sebut dengan pergeseran worldview, cara pandang anak-anak muda hari ini. Ini sesuatu yang menurut saya sangat mengkhawatirkan, karena sekali lagi Allah menceritakan banyak kisah di dalam Al-Quran, dan ujung dari kisah tersebut adalah ada kaum yang dieliminasi oleh Allah, ada kaum yang dihancurkan. Sebenarnya kisah tersebut Allah kisahkan kepada umat Muhammad, salah satu ibrah pelajaran pentingnya agar umat Muhammad tidak dieliminasi sebagaimana mereka dieliminasi.
eliminasi. Allah mampu loh. Ketika Dia berkehendak, Allah mampu mengeliminasi atau menghancurkan, membinasakan kita semua. In arada syai'an kun fayakun. Oleh karena itu umat Muhammad SAW Allah beri informasi sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kisah umat-umat yang kita sebut dengan Arab Ba'idah atau kisah-kisah umat-umat terdahulu tidak hanya kita dapati dalam satu surat, berulang-ulang sebagai pelajaran agar jangan melakukan hal yang sama, yaitu mengundang murkanya Allah. Sebaliknya yang harus kita lakukan adalah mengundang turunnya pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Al-Quran mengajarkan kita tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Maka yang harus dilakukan umat Muhammad SAW mengundang sebab kemenangan tersebut, dan sebaliknya jangan mengundang sebab kemurkaan Allah. Nah, kalau kita terlalu sering mengundang sebab kemurkaan Allah, mengundang Allah murka kepada kita, maka barokah Allah akan cabut dari negeri kita. Dan sebaliknya, hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita boleh datang. Dan negeri kita ini sudah begitu banyak teguran yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, hal min mudzakir, apakah ada orang yang bisa mengambil ibrah dari hal tersebut? Ada tsunami yang begitu besar menggulung utara dari Pulau Sumatera, udah pernah. Dan berbagai macam musibah lainnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, hari ini ada beberapa yang tadi saya sebut, pergeseran cara pandang, dan hal tersebut bisa mengundang musibah. Bapak-bapak pernah dengar gak istilah yang hari ini lagi rame di Twitter, jatah mantan? Pernah dengar, Pak? Bapak-bapak harus bisa mengejar isu-isu, harus tahu Twitter, Pak. Jadi ada tren hari ini yang mau nikah untuk terakhir kalinya memberikan jatah mantan. Itu tren sekali. Jadi bukan hanya jatah preman, Pak, ternyata ada jatah mantan. Trending loh, Pak. Jadi anak-anak sekarang itu sebelum H-2 atau H-3, H-5 sebelum nikah, sebelum dia menjadi sah milik orang lain, oke, perpisahan ya, begitu. Ngamar dulu di hotel. Dan itu dianggap biasa loh gitu. Ini yang menjadi poin penting menurut saya. Ketika terjadi pergeseran di tengah masyarakat kita, dalam hal ini adalah generasi muda kita, menganggap bahwa perzinahan itu biasa. Dan mereka nggak melihat itu zina sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagi mereka sudah bergeser tuh worldview-nya. Zina itu adalah kalau tindakan hubungan seksual dilakukan dengan cara paksa. Tapi kalau dilakukan dengan cara suka sama suka, yang rugi siapa sih, kata mereka? Kan gak ada yang dirugikan. Dan itu bukan zina gitu. Artinya bukan kalimat negatif gitu. Kalimat negatif dalam bentuk zina, mereka memahami zina itu negatif gitu. Dia negatif kalau ada unsur paksaan, kekerasan, tidak dilakukan dengan kesadaran dan suka sama suka. Tapi kalau dilakukan dengan kesadaran dan suka sama suka, itu bukan negatif. Itu hak manusia atau hak seseorang. Yang punya tubuh siapa, kata mereka? Yang punya tubuh dua, kok yang berisik dulu? Begitu tuh kalimatnya. Padahal hal ini, bapak-bapak harus tahu, ini semacam indikasi atau alarm bahwa ada yang bergeser di masyarakat kita, dan pergeseran itu mampu mengundang murkanya Allah. Jika Allah murka, bukan hanya mereka, Pak, yang akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh juga akan digulung. Nanti yub'atsu ala niyatihim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ibunda Aisyah terkait dengan pasukan yang akan menyerang Ka'bah, bukankah di antara pasukan itu ada orang-orang yang dipaksa ikut memerangi Ka'bah? Kata Rasulullah, iya, dan mereka itu tetap akan dihancurkan di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Nah, kita ini orang-orang soleh juga begitu keadaannya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Allah timpakan sebuah bencana, kita juga kegulung. Kita juga akan mendapatkan efek dari bencana tersebut, efek dari
kemurkaan Allah itu, namun nanti bedanya kita akan dibangkitkan berdasarkan niat kita. Tapi tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi, ya. Nah, itulah sebabnya Allah berulang-ulang menceritakan di dalam Al-Quran sebuah konsep yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat ini, Allah mengatakan orang yang amar ma'ruf nahi munkar mereka adalah muflihun, orang-orang yang beruntung. Artinya, ketika kita memahami al-muflihun, di situ ada wawul jam. Muflih, muflihani, muflihun, orang-orang yang beruntung. Artinya kan masyarakatnya beruntung. Bagaimana sih masyarakat yang beruntung itu? Masyarakat yang beruntung itu paling tidak memiliki 3 hal. Pertama, di masyarakat tersebut hidup ad-da'watu ilal khair, dakwah kepada kebaikan, dakwah kepada Islam, dan nilai-nilai sosial Islam. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf, di masyarakat tersebut hidup aktivitas atau kegiatan saling menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada al-ma'ruf, kema'rufan. Dan yang ketiga, wan nahyu 'anil munkar, di masyarakat tersebut hidup aktivitas atau kebiasaan saling mencegah masyarakatnya dari perbuatan munkar. Jadi kalau 3 hal ini tidak ada di masyarakat, maka masyarakat itu tidak akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, begitu maksudnya. Makanya di awal ayat yang tadi kita kaji, surat Ali Imran, wal takum minkum ummah, sebenarnya gerakan dakwah dan gerakan amar ma'ruf serta nahi munkar di masyarakat itu hukumnya wajib. Dari mana wajib? Bapak-bapak kalau kaji surah Ali Imran tersebut ayat 104 ya, Ustaz ya. Itu dimulai dengan kata wal takum minkum. Wal takun hanya Ustaz Muharram. Itu ada wawul amr. Maka fi'il mudhari' setelahnya itu majzum bil lam. Maka dibaca wal takun, ada lamul amr di situ. Maka lamul amr atau lam perintah kita pahami sebagai perintah dari Allah. Harus ada, kata Allah. Harus ada di masyarakat itu kelompok atau ta'ifah, sebagian masyarakatnya itu fokus kepada dakwah ilal khair, ngajak masyarakatnya. Kalau komplek mentari ya harus ada ustaz-ustaz yang proaktif mengajak masyarakatnya untuk kepada kebaikan, untuk memerintahkan masyarakatnya kepada kema'rufan dan mencegah masyarakatnya dari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran di masyarakat yang mulai tumbuh isu-isu pergeseran worldview tadi, maka harus segera ditindaklanjuti. Kita ini hadirin yang dimuliakan Allah, sengaja kajian fikih kita ini saya bawa ke sini terlebih dahulu sebagai muqaddimah, karena saya sangat khawatir dengan generasi muda kita. Generasi muda kita itu lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan kedua orang tuanya, daripada dengan sekolahnya, daripada dengan masjid di mana dia berada, di lingkungan dia berada. Artinya dengan data ini, worldview, cara pandang generasi muda kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu yang beredar di gadget, benar nggak? Iya, karena dia lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan kedua orang tuanya. Padahal saya sering menyinggung peran penting ayah. Di dalam Al-Quran sekali lagi kita akan mendapatkan dialog-dialog ayah dengan anak. Hari ini justru yang kurang dari masyarakat Islam adalah ayah menjalankan peran itu, berdialog dan menyeting worldview, cara pandang anak. Walhasil kayak kemarin hadirin, kalau para ustadz, kalau ibu-ibu tidak proaktif menekan Deddy Kobuzer, maka kampanye-kampanye terselubung tanda kutip melalui acara podcast, talk show untuk menceritakan apa itu gay, apa itu lesbi, itu akan jalan terus dan akan memberikan opini-opini atau isu-isu tertentu kepada anak kita dan mampu mereset cara pandang dia. Kan kemarin begitu tuh, ada ditampilkan pasangan gay satu dari Indonesia, dari daerah Medan pula itu lagi, bangga bener dia bilang orang Medan, malu-maluin orang Medan begitu ya. Orang Medan udah galak-galak, ada pula yang kemehoi begitu.
satunya pasangannya dari Jerman gitu. Diceritakan bagaimana sih? Ya, dia cerita aja sebenarnya dengan aktivitas kehidupan dia sebagai pasangan gay. Tapi kan itu mampu merubah isu dan opini. Dan itu yang bahayanya itu loh. Kalau kemudian ada itu gitu. Apalagi ini fakta ya. Ini riset. Ada juga yang bergeser bahwa masyarakat, ini fakta data untuk masyarakat Depok dan Tangsel. Di Depok itu ada ribuan orang mengidap biseksual. Dia punya istri, dia punya anak, tapi dia juga melakukan aktivitas hubungan sesama jenis. Ini yang kita sebut dengan al-ityan fi tuhur di dalam mazhab Syafi'i. Nanti juga dalam mazhab Hambali kita akan tampilkan. Ya, al-ityan sesuatu haram secara bahasa itu mendatangi, artinya ada. Mendatangi bukan lawan jenis, sama jenis khususnya. Tapi lawan jenis pun kalau ada pasangan nanti, oke, kita udah mulai masuk fikih ya. Termasuk juga kalau dalam mazhab Syafi'i, yani al-liwat wal ityan fi tuhur sawa kana al-mahdi dzakaran aw untha, wa sahih min al-madhhab anna hukmuhu hukmu zina binisbati ila al-fa'il fa in qamat al-bayyinatu aw aqarra fa in kana muhsanan rujima hatta al-maut wa in kana ghayra muhsanin julida bi'atu jaldatin wa ghuriba an baladihi aman kamilan. Jadi liwat, jadi ada istilah syariat namanya liwat. Bukan liwat Pak, bukan hasil liwat ini. Lain ini lain ini. Ini buat mual ini. Al-liwat itu adalah al-ityan fi tuhur, mendatangi tanda kutip pasangan ya. Pasangan gak sah tapi fit dubur di dubur. Tapi nanti beda kalau pasangannya sah, istri misalnya dijimaki melalui dubur, beda hukumnya. Ini ceritanya pasangan tidak sah secara syar'i. Sawa'an kana al-ma'ti dzakaran aw untha, sama saja apakah yang didatangi itu objeknya itu laki-laki atau perempuan. Kalau pasangan tersebut tidak sah, maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i disebut dengan hukum liwat. Sekali lagi, hubungan seksual di dubur yang dilakukan pasangan tidak sah, baik pelakunya dan objek pelaku sesama lelaki, atau pelaku dan objek pelakunya adalah lelaki dan perempuan, disebut dalam mazhab Syafi'i sebagai al-liwat. Wasahih dan sahih minal madhab, di dalam madhab Syafi'i anna hukmahu, bahwa hukum liwat ini, hukum zina, sama dengan zina. Bagaimana dengan zina? Binisbati ilal fa'il, jika dinisbahkan atau terkait pelaku, fa in qamat al-bayyinatu, kalau sudah ditegakkan bukti-bukti dan terbukti kalau dia memang melakukannya, au aqarra, atau dia mengakui, kalau dia muhsan, kalau dia punya pasangan sah, tapi dia melakukan liwat. Ingat liwat tadi ya, mendatangi pasangan tidak sah melalui dubur. Sama saja pasangan tidak sahnya itu adalah selingkuhan sesama jenis atau lawan jenis. Kalau dia muhsan, dia sudah nikah, rujima, maka dirajam. Bagaimana rajam itu? Rajam itu sama nggak rajam dengan cambuk? Sama nggak kira-kira? Rajam itu orangnya ditaruh, dikubur setengah badannya, lalu kemudian dilempari. Batunya nggak boleh gede dan nggak boleh terlalu kecil, sedang saja. Dan itu dilakukan sampai dia mati. Itu adalah hak hukuman bagi orang yang sudah menikah namun dia berzina. Makanya ini juga ada perubahan tasawwur, ada perubahan worldview. Orang poligami dinyinyirin, orang selingkuh diapain Pak? Dianggap biasa. Bahkan ada persepsi atau tadi ada worldview, ada cara pandang yang berubah. Biarin aja jajan kemana-mana, yang penting pulang ke rumah.
Enggak boleh begini. Maka nanti saya pernah dialog ke ada seorang ibu jamaah saya, tapi dia seorang pejabat di Kabupaten Bogor. Dia cerita, Pak, angka HIV di Kabupaten Bogor itu gede loh sebenarnya. Dan sayangnya banyak perempuan dan anak-anak terinfeksi HIV itu tanpa disadari, dikarenakan suami atau ayah dari keluarga tersebut itu melakukan seks di luar, atau istilahnya apa ya, jajan. Hal itu disebabkan salah satu faktornya adalah pergeseran worldview, cara pandang masyarakat atau cara pandang para ibu. Ya biarin aja jajan di luar, yang penting pulang ke rumah. Ibu-ibu tuh nggak mau berbagi dapur, tetapi berbagi HIV mau. Gitu. Harusnya bukan begitu. Kalau memang suami kita mampu, tanda kutip ya, ini syaratnya banyak. Nanti Ustaz Mustaqim Putri nih yang ceritakan syarat-syaratnya, jangan saya. Lebih baik berbagi rumah daripada berbagi HIV. Gitu. Nah, ya jadi kalau dia muhsan, sudah punya pasangan, dan dia mengakui kalau dia melakukan hubungan tidak sah tersebut baik kepada sesama jenis atau kepada lawan jenis, maka rujima hatal maut, dirajam sampai mati. Wa in kana ghairu muhsan, tapi kalau dia masih jomblo, belum punya pasangan, dia mengakui kalau dia berhubungan badan dengan sesama jenis misalnya. Oh, kok bisa? Kamu kan laki-laki, lewat belakang, Pak. Al-ityan fid dubur. Wah, kamu ini. Maka julidan, dia dicambuk mi'atu jaldah, 100 kali cambukan, wa ghuriba, dan dia diasingkan ke tempat yang asing, taruh Nusa Kambangan. An baladihi aman kamilan, 1 tahun full. Gitu. Itu hukumannya. Dan ini sama saja apakah objeknya itu laki-laki atau perempuan, dengan syarat bahwa perempuan tersebut adalah pasangan tidak sah. Nah, kalau bapak-bapak lihat, saya kemarin ada bagus Pak skripsi di UMY, bukan UMY, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu skripsi tentang kumpul kebo di masyarakat Yogyakarta, khususnya di masyarakat terpelajar, kaum mahasiswa. Ternyata dari skripsi itu, Pak, saya baru dapat atau saya baru menemukan data tersebut. Artinya ini kan valid ya, berdasarkan metode wawancara. Anak-anak itu melakukan blowjob itu sejak SMP ternyata. Jadi ada pasangan kumpul kebo di Yogyakarta. Alasan kumpul kebonya itu juga buat kita miris. Kalau kumpul kebo, Pak, lebih ekonomis. Ini juga isu yang sama kalau kita telaah di Jakarta. Kenapa ada pasangan kumpul kebo di apartemen? Alasannya itu, atau isu yang mereka gelontorkan bahwa kumpul kebo itu lebih ekonomis. Harusnya bayar apartemen sendiri, sebut satu apartemen. Biasanya sewa apartemen per bulan berapa ya? Sebutlah kalau kos-kosan di Jakarta itu yang pakai AC 3 juta. Kalau sendiri kan lumayan tuh kata mereka. Tapi kalau sudah berdua kan bisa bagi dua. Jadi bapak-bapak berasa nggak menghalalkan hubungan yang itu haram benar dalam syariat hanya gara-gara duit atau gara-gara faktor ekonomis? Begitu. Nah, kembali di Yogyakarta juga isunya begitu. Kenapa anak-anak mahasiswa kumpul kebo di kos-kosan? Alasannya faktor ekonomi. Hidupnya lebih ekonomis. Nah, begitu ditelusuri lagi di wawancara, kapan pertama kali kamu melakukan hubungan atau aktivitas seksual seperti ini? Ternyata buat kita miris, Pak. Mereka sudah melakukan aktivitas tersebut sejak usia atau sejak mereka duduk di bangku SMP. Ada bahasa-bahasa tadi yang saya sebut, saya juga baru tahu juga, Ustaz. Ada blowjob begitu. Ustaz Mustaqim mungkin belum tahu. Kayak gitu. Kan kita miris begitu. Dan di situ juga disebutkan dalam skripsi itu, ternyata seluruh dari 3 koresponden seluruhnya introvert. Artinya orangnya itu bukan yang menor-menor, orangnya secara fisik orang ngelihat dia baik gitu, pendiam gitu. Tapi
sudah begitu tuh aktivitas seksualnya. Kan kita miris Pak mendapatkan data seperti itu. Padahal kita tahu hukum zina dalam agama kita. Apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani. Nanti kita bahas. Oke. Dalil dzalika al-umum fi qoulihi ta'ala, dalil kalau liwat itu hukumnya seperti tadi haram dan dia dirajam. Ingat, ini sebenarnya ada ikhtilaf, bukan hanya di dalam internal Syafi'iyah, maka tadi disebutkan wasahih minal madhab. Di dalam internal Hambali juga demikian, ada khilaf. Sebagian ulama melihat hukum pelaku liwat itu sama dengan hukum zina, sebagaimana tadi kita terangkan. Sebagian yang lain menganggap bahwa hukumnya itu adalah dibunuh. Gitu. Ini kalau kita baca dalam naskah yang lebih besar, misalnya ini Pak, ini dalam madhab Hambali. Wahad buluti fa'ilan kana aw maf'ulan bihi kazanin. Fa in kana muhsanan fa hadduhu ar-rajmu wa illa julida mi'atu wa ghuriba aman. Mamlukuhu ka ghairihi duburu ajnabiyyati kal liwati. Qala fil mu'min wa haddul liwati ka hadd zina sawa'un wa anhu haddur rajm bi kulli hal. Wa man ata bahimatan fa'alaihi haddul liwat atau luti indal qadi. Jadi yang pertama, hukum pelaku liwat itu sama dengan zina, ya kan? Ini kazanin. Tapi pendapat lain mengatakan, dan ini di internal Syafi'i sama, di internal Hambali sama, dan di para ulama-ulama mazhab juga khilaf atau mereka berbeda pendapat. Ada yang punya pendapat hadduhu ar-rajam bi kulli hal. Hukumannya itu dirajam apapun keadaannya, baik pelakunya itu muhsan atau ghairu muhsan. Apalagi ada hadis Rasulullah mengatakan begini, al-fa'il wal maf'ul yuqtal. Begitu. Nah, kemudian nanti dalam mazhab Syafi'i sama, dalam mazhab Hambali sama. Bagaimana kalau duburnya dubur bahimah? Gimana, Pak? Kalau tadi kan ceritanya duburnya dubur manusia, Pak. Sawa'an kana zakaran aw untha, sama saja duburnya itu dubur laki-laki atau dubur perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya kata para fuqaha, bagaimana man ata bahimatan? Bagaimana kalau duburnya dubur binatang, Pak? Bahimah. Kira-kira hukumnya sama, Pak? Sama enggak, Pak? Gimana? Ini kan fuqaha semuanya. Ahli fikih semua. Gimana Pak? Kalau objeknya itu binatang, pelakunya itu, hukum pelakunya sama nggak dengan kalau objeknya manusia? Sejamal gimana San? Sama aja. Maka yang meliwat ayam itu sama aja tuh. Jangan dikira kalau dengan ayam selamat begitu. Atau dengan kambing selamat. Wah, ini kan bukan liwat. Ini kalau dibawa ke peradilan, apa kata qadhi? Yang dimaksud qadhi Abu Ya'la di sini sama aja, paling hakun luti. Maka hukumannya adalah hukuman pelaku liwat menurut qadhi Abu Ya'la dan beberapa ulama yang lain. Bahkan dikatakan kalau misalnya ayamnya Pak tadi diliwatin gitu ya. Bukan diliwat. Ayamnya setelah itu boleh dimakan enggak, Pak? Gimana Ustaz Jamal? Boleh dimakan enggak ayamnya setelah itu? Wah, ini udah bahaya nih, ayamnya udah begini nih. Udah keluar bagian itunya loh. Udah potong aja lah. Boleh enggak dimakan dagingnya? Wa qaraha Ahmad akla lahmiha. Imam Ahmad berpendapat makruh saja.
Karena nggak ada alasan untuk mengatakan haram. Tapi masalahnya itu ayam atau itu kambing lah ya, itu kan sudah diliwat begitu, sudah jijik lah begitu ya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah ada bel, SKS sudah habis. Nah, saya simpulkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf ini, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian itu mendatangi perbuatan keji tersebut? Tahu nggak, tidak ada seorang makhluk pun, kita bilang ya, atau seorang pun sebelum kalian di dunia ini yang mengerjakan. Jadi ini adalah sebuah perbuatan besar. Tapi kemarin tahu nggak, ada dubes tertentu itu sengaja banget mengibarkan bendera gay. Benderanya itu kan simbolnya pelangi. Karena protes besar dari umat Islam, bahkan ada dari salah satu organisasi, sebut aja lah Muhammadiyah, menjelang sore itu benderanya diturunin. Ada beberapa kedubes, dan memang kedubes-kedubes yang saya sebutkan itu aktif sekali menggelontorkan uang untuk kampanye LGBT. Pak, sedih nggak Pak kalau ada orang ngasih uang dalam jumlah besar buat anak kita itu jadi gay? Sedih nggak Pak? Marah nggak Pak? Ya harus marah dong. Marah nggak Pak kalau anak kita diliwatin orang? Ini ada upaya untuk mengatakan itu sah. Dan Bapak diam, salah Bapak. Ini kan sama aja. Dia mengatakan saya kasih uang anak kamu, saya liwatin ya. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, kaum muslimin ini harus juga peka. Jangan diam-diam dulu dong. Dan jangan ini diserahkan ke ustaz-ustaz. Gak bisa. Ini masalah umat ini. Belakangan hari ini fitnah-fitnah atau ujian-ujian umat seperti ini membesar. Kita harus bareng gitu untuk saya nggak bilang ekspansif, enggak, untuk melindungi kita aja Pak. Itu aja yang saya harapkan. Kan nggak kepingin kan anaknya diduburin orang-orang kan. Oleh karena itu kita mesti protes, jangan dong. Kalau Amerika pingin generasinya jadi kemeho, ini udah Amerika aja yang bawa ke Indonesia. Indonesia punya kearifan sendiri. Gak pernah itu kita dapatin dalam adat-adat kita ya. Kita ini kan berbagai suku. Gak pernah kan ada adat kita yang mengajarkan kita untuk jadi melehoi kayak gitu. Gak ada. Saya orang Melayu gak pernah saya diajar begitu. Bahkan di Melayu saya dibenci orang seperti itu. Gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini kalau kita buka lagi, ini keras nih, dalam buku fikih Syafi'iyah. Gitu. Saya pikir cukuplah penjelasannya. Nanti kalau enggak saya kira Ustaz Takim nanti terjemahan dari nukilan-nukilan. Ya, ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Muhammad dan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah ini. Kita anak-anak kita dilindungi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ini. Kita dan keluarga kita, masyarakat kita dilindungi dari berbagai macam kerusakan cara berpikir ini, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah jadikan kita bertetangga di dunia ini, hidup aman di komplek mentari ini, nanti Allah kumpulkan kita lagi di surga bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah jadikan kami bertetangga di dunia, ya Allah jadikan pula kami bertetangga di akhirat, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah takdirkan kami hidup di tengah orang-orang baik, maka matikan pula kami beserta orang-orang yang baik, ya Allah. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.